ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Contoh kasus berikutnya adalah seorang perempuan mengalami pendarahan pasca melahirkan, tetapi pendarahannya terjadi setelah masa bersih 20 hari. Kemudian, di hari ke-21 setelah ia melahirkan ini, ia keluar darah selama 30 hari. Lalu bagaimana hukum darahnya selama 30 hari? Apakah masih termasuk darah nifas atau sudah termasuk ke dalam hukum darah haid? Jawabannya, perempuan ini tadi tidak mengalami nifas atau nifasnya hanya sebentar atau setetes pada masa setelah kelahiran saja. Tetapi selama 20 hari, perempuan tersebut sudah dianggap mengalami masa suci. Oleh karena itu, darah yang keluar pada masa 30 hari, setelah ia bersih 20 hari, dihukumi sebagai darah haid. Bagaimana hukum 30 hari ia keluar darah, sementara hukumnya dikembalikan pada hukum haid? Maka ia harus melihat kepada adat haid dan suci pada bulan sebelumnya dan menghukumi darahnya selama 30 hari tadi sebagaimana hukum yang berlaku pada istihadhah dalam haid. Contoh kasus yang terakhir. Seorang perempuan mengeluarkan darah pasca melahirkan selama 4 hari. Kemudian, ia mengalami bersih selama 20 hari. Kemudian setelah bersihnya 20 hari, ia keluar darah lagi selama 40 hari. Maka, darahnya pada kade yang pertama selama 4 hari tadi dihukumi sebagai nifas. Lalu masa bersihnya selama 20 hari adalah masa suci di antara nifas dan haid. Dan pada darahnya yang terakhir selama 40 hari, meskipun masa keluar darahnya lama menyerupai masa keluar darah pada nifas, tetapi karena telah terpisah oleh masa suci, maka darah 40 harinya dihitung sesuai dengan ketentuan istihadhah pada haid. Pada beberapa contoh kasus bersih di sela-sela masa nifas, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya pada perempuan yang mengalami nifas, bisa saja nifasnya bersambung dengan darah haid. Pada kasus ini, perempuan yang mengalami darah nifas, tetapi kemudian bersambung memanjang hingga masa haidnya. Itu perlu dirinci perhitungannya dengan cara menentukan masa nifasnya terlebih dahulu. Kemudian, setelah jelas lama masa nifasnya, kemudian ia perlu menghitung masa istihadhahnya. Setelah itu, darah berikutnya dihukumi sebagai haid, kemudian istihadhah lagi, kemudian haid lagi. Dan pada perhitungan tersebut, seorang perempuan memerlukan adat yang berlaku pada dirinya, entah pada nifas sebelumnya atau pada haid yang terjadi sebelumnya. Pembahasan mengenai nifas yang berlanjut dengan haid akan dibahas pada bab berikutnya. ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.